Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Ninda, NIM 18035058. Di sini saya akan menjelaskan RPP dan lampirannya tentang materi kesetimbangan kimia, yaitu kelas 11 KD 3.6 dan 4.6. Dosen pembimbing yaitu Dr. Yeri Madesi, SPD MSI. Yang pertama yaitu ada identitas, yaitu sekolah SMA 1 Kota Baru, mata pelajaran kimia, kelas 11 semester ganjil, materi pokok yaitu kesetimbangan kimia, alokasi waktu 6 kali 45 menit atau 3 kali pertemuan. Selanjutnya yaitu kompetensi inti atau KI. Untuk KI ini, untuk semua mata pelajaran pada umumnya itu sama. Selanjutnya yaitu masuk kepada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Yang pertama, kompetensi dasar 3.6 menjelaskan reaksi kesetimbangan di dalam hubungan antara pereaksi dengan hasil reaksi. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya, yang pertama 3.6.1 menjelaskan keadaan kesetimbangan, 3.6.2 menjelaskan kesetimbangan dalam sistem homogen, 3.6.3 menjelaskan kesetimbangan dalam sistem heterogen, 3.6.4 menjelaskan kesetimbangan disosiasi, 3.6.5 menentukan harga tetapan kesetimbangan konsentrasi atau KC, 3.6.6 menentukan harga tetapan kesetimbangan tekanan atau KP, 3.6.7 menganalisis hubungan antara harga KC dengan KP, 3.6.8 menjelaskan tentang derajat disosiasi. Selanjutnya yaitu KD 4.6 menyajikan hasil pengolahan data untuk menentukan nilai tetapan kesetimbangan suatu reaksi. IPK-nya 4.6.1 yaitu menyajikan hasil pengolahan data untuk menentukan nilai tetapan kesetimbangan suatu reaksi dari data yang diberikan. Tujuan pembelajaran yaitu melalui pembelajaran problem based learning dengan menggali informasi dari berbagai sumber, melakukan penyelidikan sederhana, dan proaktif dalam mengolah informasi, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan keadaan kesetimbangan, menjelaskan kesetimbangan dalam sistem homogen, menjelaskan kesetimbangan dalam sistem heterogen, menjelaskan kesetimbangan disosiasi, menentukan harga tetapan kesetimbangan konsentrasi atau KC, menentukan harga tetapan kesetimbangan tekanan atau KP, menganalisis hubungan antara KC dengan KP, menjelaskan tentang derajat disosiasi, dengan terlibat aktif selama proses belajar mengajar, memiliki sikap religius, jujur, rasa ingin tahu, teliti, kreatif, disiplin, kerjasama, berpikir kritis, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, dan memberikan saran. Selanjutnya yaitu analisis materi. Materinya terbagi menjadi dua, yaitu ada kesetimbangan dinamis dan tetapan kesetimbangan. Yang pertama ada contoh fakta. Yang pertama, reaksi reversibel terjadi dalam dua arah. Reaksi reversibel disebut juga dengan reaksi bolak-balik. Reaksi irreversibel berlangsung satu arah. Reaksi irreversibel disebut juga reaksi berkesudahan. Kc diukur berdasarkan konsentrasi molar. Kp diukur berdasarkan tekanan parsial. Selanjutnya itu ada contoh konsep.
Reaksi kimia adalah perubahan spontan reaksi menjadi hasil reaksi menuju kesetimbangan, yaitu Sukri tahun 1998. Kesetimbangan kimia adalah kesetimbangan dinamis karena dalam sistem terjadi perubahan zat reaksi menjadi hasil reaksi dan sebaliknya. Itu juga Sukri buku 1993, 98. Selanjutnya ada kesetimbangan derajat disosiasi adalah kesetimbangan pada penguraian senyawa agar menjadi lebih sederhana. Reaksi yang berada dalam keadaan setimbang disebut sistem kesetimbangan. Reaksi eksotermis adalah reaksi bersifat spontan, tidak memerlukan energi, melainkan justru menghasilkan energi atau delta H-nya negatif. Reaksi endotermis adalah reaksi yang membutuhkan energi atau kalor untuk bisa bereaksi atau delta reaksi positif. Selanjutnya kita masuk ke contoh prinsip. Yang pertama, dalam kesetimbangan kimia, persamaan kesetimbangan ditentukan oleh zat yang konsentrasinya berubah selama reaksi berlangsung. Yang kedua, dalam kesetimbangan statis, jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0 atau tidak ada dalam kesetimbangan. Yang ketiga, suatu reaksi kimia dapat berlangsung secara sempurna jika terjadi suatu kesetimbangan dari reaksi tersebut. Dan ada lainnya contoh dari prinsip. Selanjutnya kita masuk kepada contoh dari prosedur. Yang pertama yaitu menghitung harga Kc berdasarkan konsentrasi zat dalam suatu reaksi kesetimbangan. Dengan langkah, yang pertama tuliskan reaksi lengkap, yang kedua masukkan data mol dalam soal, yang ketiga carilah mol kesetimbangan dengan mencari mol di tabel dengan menggunakan terurai. Kemudian mol yang lain dapat dicari dengan membandingkan koefisien reaksi. Agar memudahkan, beri tanda minus pada ruas reaksi dan tambah plus pada ruas hasil reaksi. Nah, selanjutnya yaitu ubahlah mol pada keadaan setimbang ke dalam satuan molar dengan cara membagi mol dengan volume. Selanjutnya yaitu tentukan nilai Kc dengan memasukkan nilai molar ke persamaan. Yang E yaitu metode pembelajaran. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan saintifik, model pembelajaran problem based learning, metode pembelajaran yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab, presentasi, latihan, dan penugasan. Yang F, media pembelajaran. Media yaitu PowerPoint, video pembelajaran. Sedangkan alat dan bahan, yang pertama yaitu ada spidol, papan tulis, laptop, infocus, LKPD, buku sumber, modul, dan lainnya. Yang G yaitu sumber belajar. Ini merupakan daftar pustaka yang digunakan untuk belajar tentang materi kesetimbangan kimia. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran. Pada awal tadi bahwa dibagi menjadi 3 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama itu akan membahas 4 IPK, yaitu menjelaskan keadaan kesetimbangan, menjelaskan kesetimbangan dalam sistem homogen, menjelaskan kesetimbangan dalam sistem heterogen, menjelaskan kesetimbangan disosiasi. Tahapan pendahuluan itu ada orientasi, yaitu peserta didik menjawab salam yang disampaikan oleh guru melalui Zoom meeting. Yang kedua, peserta didik berdoa sebelum memulai pembelajaran melalui Zoom meeting.
Yang ketiga, guru mencek kehadiran peserta didik. Yang keempat, peserta didik mendengarkan pengarahan dari guru untuk menyiapkan kondisi fisik dan psikis peserta didik untuk memulai proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada apersepsi. Peserta didik mendengarkan guru menyampaikan materi sebelumnya. Guru menanyakan materi sebelumnya kepada peserta didik. Guru menjelaskan keterkaitan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari sekarang. Selanjutnya ada motivasi. Peserta didik mendengarkan guru menyampaikan keterkaitan dan manfaat materi yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pemberian acuan. Peserta didik mendengarkan dan menyimak penjelasan guru yang menyampaikan cakupan materi secara garis besar. Pada pertemuan ini, materi yang akan dipelajari oleh peserta didik yaitu selanjutnya yaitu peserta didik mendengarkan dan menyimak guru menyampaikan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik atau indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu peserta didik mendengarkan dan menyimak teknik penilaian yang disampaikan oleh guru melalui kegiatan diskusi kelompok. Selanjutnya, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 4-5 orang peserta didik. Peserta didik mendengarkan dan menyimak penjelasan guru mengenai pokok-pokok materi yang akan dipelajari. Selanjutnya ada kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini yang pertama yaitu adalah orientasi. Pada orientasi, guru memberikan video yang ditayangkan melalui Zoom meeting. Selanjutnya, peserta didik mendengarkan guru menyampaikan masalah apa saja yang harus diselesaikan. Langkah yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik. Yaitu peserta didik berdiskusi sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi. Yang kedua, guru membagikan LKPD kepada peserta didik. Yang ketiga, guru menginstruksi peserta didik untuk berdiskusi masalah yang ada dalam LKPD. Yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Guru membantu peserta didik jika peserta didik kurang mengerti dari LKPD yang diberikan. Yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi per kelompok. Guru mempersilahkan anggota kelompok lain untuk menanggapi. Guru menilai keaktifan peserta didik. Guru memberikan apresiasi kepada peserta didik yang tampil. Yang kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini, guru mengulas kembali hasil diskusi dari peserta didik. Guru menjelaskan kembali materi pada pertemuan secara rinci. Tahapan yang ketiga yaitu penutup. Peserta didik diberikan tugas terstruktur mengenai kesetimbangan dinamis, kesetimbangan homogen, kesetimbangan heterogen, dan kesetimbangan disosiasi. Peserta didik menyimak penjelasan guru tentang rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya.
Guru mengakhiri pertemuan dengan mengucapkan syukur dan guru mengucapkan salam, kemudian meninggalkan kelas atau mengakhiri pertemuan. Untuk pertemuan kedua dan pertemuan ketiga itu langkah-langkahnya sama, yang beda cuman materi yang dipelajari. Selanjutnya yaitu yang bagian I, ada penilaian. Yang pertama, teknik penilaian. Ada penilaian sikap, itu melalui observasi, pengamatan, jurnal. Terus penilaian pengetahuan, itu melalui tes tertulis, tugas, dan selanjutnya itu ada penilaian keterampilan, yaitu ada unjuk rasa, praktik, portofolio, dan presentasi. Bentuk penilaian. Yang pertama ada observasi, lembar pengamatan aktivitas peserta didik, tes tertulis, uraian, dan lembar kerja. Yang ketiga, unjuk kerja, ada lembar penilaian presentasi, ada portofolio, yaitu penilaian laporan. Ada instrumen penilaian, itu terlampir. Remedial, pembelajaran remedial dilakukan bagi peserta didik yang capaian KD-nya belum tuntas. Tahapan pembelajaran remedial dilaksanakan melalui remedial teaching classical atau tutor sebaya atau tugas dan diakhiri dengan tes. Ada tes remedial dilakukan sebanyak 3 kali, dan apabila setelah 3 kali tes remedial belum mencapai ketuntasan, maka remedial dilakukan dalam bentuk tugas tanpa tes tertulis kembali. Yang kelima ada pengayaan. Bagi peserta didik yang sudah mencapai nilai ketuntasan diberikan pembelajaran pengayaan sebagai berikut. Siswa yang mencapai nilai N atau ketuntasan kecil dari N, kecil maksimum, diberikan materi masih dalam cakupan KD dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan. Tapi jika siswa mencapai nilai N besar dari N maksimum, diberikan materi melebihi cakupan KD dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan. Dharmasraya, Oktober 2020. Mengetahui Kepala Sekolah SMA 1 Kota Baru, guru mata pelajaran Aprilia Minani. Lampiran yaitu berupa kisi-kisi soal. Pada kisi-kisi soal ini, ada kisi-kisi soal objektif dan ada kisi-kisi soal esai. Pada kisi-kisi soal objektif itu terdiri dari 10 soal. Selanjutnya ada kisi-kisi soal esai, itu terdiri dari 5 soal. Selanjutnya ada lampiran instrumen penilaian atau soal, yaitu aplikasi dari kisi-kisi tadi berupa soal objektif sebanyak 10 dan soal esai itu sebanyak 5. Selanjutnya yaitu ada rubrik penilaian, ada rubrik penilaian sikap, rubrik penilaian sikap, rubrik penilaian lembar diskusi siswa, ada pedoman penskoran. Yang terakhir ada kunci jawaban. Ini merupakan kunci jawaban dari soal objektif dan kunci jawaban dari soal esai beserta pedoman penskorannya. Sekian dari saya. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.